Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Artinya, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Setiap kali kita mengucapkan doa yang familiar ini, kita sebenarnya mengungkapkan iman kita bahwa dunia tidak akan berakhir. Sekedar untuk diketahui, versi bahasa Inggris dari doa kemuliaan ini menggunakan ungkapan "world without end" untuk ungkapan bahasa Indonesia sepanjang segala masa. Akan tetapi, baik kitab Daniel maupun Injil Markus yang kita dengar pada hari ini justru memperkirakan tentang akhir dunia. Tentunya di sini kita berbicara mengenai dua dunia yang berbeda, yakni world without end, keadaan yang menunjukkan keadaan kekal abadi juga tanpa awal, dan dunia dalam bacaan hari ini, dunia di mana kita sekarang hidup. Asal-usul dunia kita dipenuhi dengan misteri, seperti juga awal kehidupan manusia, yang tidak kalah seringnya diperdebatkan, bahkan lebih kabur dan tidak jelas lagi adalah saat dan cara bagaimana dunia ini musnah. Manusia dari abad ke abad seringkali meramalkan akhir dunia yang tidak dapat dihindari. Namun kita mengetahui bahwa dunia yang sudah tua renta ini masih saja bergerak dan hidup seperti biasa, walaupun semakin tidak nyaman dilihat dari banyak seginya. Sejak tahun 1800 sampai tahun 2008 yang lalu, setidaknya ada 10 ramalan tentang akhir zaman atau tentang kiamat. Semuanya gagal alias tidak terjadi. Namun,
ada satu lagi ramalan kiamat yang didasarkan pada kalender suku Maya yang menyebut kiamat terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Memang waktunya belum tiba. Lagi-lagi ramalan ini pun diyakini tidak terjadi, bahkan memang tidak terjadi. NASA menegaskan tidak ada ancaman yang berhubungan dengan tahun 2012 karena bumi kita telah menjadi tempat hidup yang baik selama lebih dari 4 miliar tahun. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun selama ini tidak ada satupun ramalan kiamat yang terbukti, namun nyatanya tidak sedikit orang yang percaya pada ramalan-ramalan tersebut. Ketika satu ramalan tidak terbukti, kemudian ada ramalan baru. Selalu saja ada orang yang percaya, bahkan tambah banyak. Tidak jarang pula di antara kita umat Kristiani juga ikut-ikutan mengadakan gerakan untuk menyiapkan hari kiamat yang diyakini akan terjadi dalam waktu dekat. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa demikian? Salah satu jawabannya adalah hati manusia yang resah karena mengalami berbagai penderitaan dan situasi buruk serta jauh dari damai sejahtera yang diharapkan. Situasi ini seringkali tidak dapat dijelaskan secara memuaskan. Lalu, orang mencari penjelasan dari berbagai sumber, salah satunya dari kitab suci. Padahal yang bersangkutan tidak mampu memahami kitab suci secara benar, sehingga muncul berbagai macam spekulasi dan penafsiran mengenai tanda-tanda akhir zaman yang didasarkan pada pemahaman yang keliru atas teks-teks kitab suci tertentu. Salah satu teks yang seringkali dijadikan dasar untuk meyakini bahwa akhir zaman sudah dekat adalah Injil hari ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu, langit dan bumi akan berlalu. Markus bab 13 ayat 29 ayat 31. Orang hanya berhenti pada ayat 31 ini, padahal masih ada lanjutannya, dan ini yang sebenarnya merupakan salah satu inti iman kita akan akhir zaman. Banyak orang seringkali lupa akan penegasan Yesus berikutnya bahwa tentang hari atau saat ini tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak manusia pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Ayat 32. Memang akhir zaman akan terjadi, tetapi kapan waktunya tidak ada yang tahu selain Allah Bapa sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, tentunya kita tidak perlu ikut-ikutan berspekulasi mengenai akhir zaman ini. Bagi kita, iman telah memberi kepastian. Berulang kali Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius bab 9 ayat 22, Markus bab 5 ayat 34, bab 10 ayat 52, Lukas bab 7 ayat 50, bab 8 ayat 48, bab 17 ayat 19, bab 18 ayat 42. Maka kita harus yakin bahwa seperti apapun sejarah dan situasi kehidupan kita, semuanya itu ada dalam kuasa Allah, dan Allah pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Lebih-lebih bagi kita orang-orang yang beriman kepadanya, akhir zaman itu justru akan menjadi saat penyelamatan. Sebab Kristus telah mempersembahkan satu kurban karena dosa. Oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ibrani bab 10 ayat 12 ayat 14. Jadi, oleh karena kurban Kristus disalib, kita yang termasuk
orang-orang pilihannya akan dikumpulkan. Bandingkan Markus bab 13 ayat 27 untuk mendapat hidup yang kekal. Daniel bab 12 ayat 2. Oleh karena itu, daripada berspekulasi tentang akhir zaman yang jelas-jelas hanya Allah Bapa yang tahu, lebih baik kita berusaha untuk hidup sebagai orang bijaksana dan benar. Sebab orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selamanya. Daniel bab 12 ayat 3. Dalam konteks ini, hidup dengan bijaksana dan benar berarti mengerti dan meyakini bahwa dunia ini ada dalam kuasa Allah Sang Pencipta dan bahwa keselamatan kita telah dijamin oleh Kristus melalui kurban salibnya. Kemudian, di dunia ini kita harus berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena kita sendiri adalah ciptaannya, dan kita hidup di dunia ciptaannya pula. Bagaimanakah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu? Kepada kita masing-masing, Tuhan telah memberi panggilan, tugas, dan perutusan, entah sebagai orang tua, bapa dan ibu, pengusaha, dokter, guru, pelajar, imam, frater, bruder, suster, dan lain-lain. Maka, melaksanakan kehendak Allah berarti berusaha hidup sebaik-baiknya sesuai dengan panggilan kita dan melaksanakan tugas perutusan serta pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Kita percaya Tuhan memberkati setiap usaha kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sebab Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada waktunya pada hari Kristus Yesus. Filipi bab 1 ayat 6. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.